Ya. Salam inspirasi Sobat Lilin Kecil, kembali lagi dalam seri Kesaksian Menjadi Katolik. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan Kak Andre. Halo Kak. Halo Putra. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Baik Putra. Ya. Ya. Jadi Sobat Lilin Kecil, pada hari ini kita akan mendengar seperti apa kisah perjalanan Kak Andre Tuwo sampai akhirnya menjadi seorang Katolik. Boleh diperkenalkan diri? Iya, baik Putra. Halo semua, nama saya Andre, saya dari Paroki Katedral Manado. Sekarang lagi sibuk ngajar juga di salah satu SMA di Manado. Iya, jadi Sobat Lilin Kecil, Kak Andre saat ini sedang mengajar menjadi salah satu tenaga pendidik di SMA Katolik Rex Mundi. Ya. Di SMA Katolik Rex Mundi Manado. Dan pada hari ini kita akan mengenal seperti apa sih panggilan dan perjalanan dari Kak Andre sampai akhirnya menjadi seorang Katolik. Boleh dibagikan Kak? Iya, makasih Putra. Saya senang sekali diundang di acara ini. Pengalaman saya ya untuk proses menjadi seorang Katolik sebenarnya dimulai dari masa kuliah. Ya. Karena sebelumnya, jauh sebelum kuliah, memang saya besar di lingkungan keluarga Kristen, tapi orang tua saya Muslim. Nah, proses inilah yang sampai saya SMA itu tidak jelas apakah saya sebenarnya Islam atau Kristen. Karena ada di lingkungan Kristen, ya ke gereja, ikut om, ikut tante ke gereja. Tapi pada perjalanannya saya mulai merasa bahwa saya bukan di situ. Karena ya ke gereja hanya karena di keluarga, ya keluarga besar Kristen. Terus mama juga, bapak tidak pernah mempersoalkan, ya terserah kalau kamu ke gereja, ke gereja. Nanti mulai masuk kampus, nah mulai masuk kampus kan sudah mulai berpikir, kamu ini sebenarnya Islam atau Kristen? Teman-teman juga banyak yang bertanya. Meskipun di KTP ya, karena waktu bikin pertama KTP, ya karena bikinnya di lingkungan keluarga yang rata-rata Kristen, ya udah taruh aja Kristen. Nah, sudah. Jadi mulai masuk kampus, mulai saya coba mencari tahu. Nah, ini yang saya sebut sebagai pencarian akan Tuhan. Kegiatan KKR, kegiatan apa saya ikut semua. Jadi teman-teman panggil, ayo ke ibadah hari Minggu, ke gereja manapun, ikut. Tapi yang buat saya bertanya, kenapa ya? Karena kan kebanyakan teman-teman tahu bahwa saya lagi mencari Tuhan begitu. Tapi teman-teman mengartikan itu, oh Andre lagi cari gereja. Nah, karena kebanyakan teman-teman ya kayak promosi lah, Andre ayo ke gereja ini, ke gereja ini. Nah, saya juga ya ikut begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa baru 1-2 kali ikut KKR atau ikut masuk gereja sudah ditawarkan untuk ayo dibaptis saja begitu. Nah, itu yang jadi saya pikir, loh kenapa bisa secepat ini kan? Kan saya kan masih mau mencoba mencari bagaimana sebenarnya Tuhan itu bagaimana. Nah, akhirnya satu waktu saya coba dengar radio. Nah, dengar radio, kan saya tidak ke gereja. Waktu itu radio Rosa de Lima. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang masih. Rosa de Lima biasanya misa pagi. Saya dengar, cuman kan saya tidak pernah tahu gereja Katolik itu modelnya bagaimana. Ya cuman dengar-dengar saja. Apalagi kalau berteman waktu itu dengan teman-teman, kebanyakan kalau mereka, saya katakan, kasihlah referensi, saya mau ke gereja mana. Kayak bingung juga kan. Jadi banyak yang tidak menyarankan ke gereja Katolik. Nah justru semakin banyak yang bilang, janganlah ke gereja Katolik. Nah saya mulai berpikir, memangnya kenapa? Ada apa dengan gereja Katolik? Pas saya dengar radio, saya pikir sepertinya boleh juga saya cari tahu tentang gereja Katolik ini. Tapi itu karena waktu saya mulai
mendengar itu ya hanya sekedar dengar kan. Habis itu nggak lagi, kemudian berproses lagi dengan teman-teman. Teman-teman ajak ke KKR ikut organisasi keagamaan ikut. Cuman nanti pas 2010 tahun kedua saya kuliah, mau Natalan. Kebetulan saya memang lahir 25 Desember. Tapi saya tidak pernah merasa saya ini Kristen atau apa begitu. Saya mulai coba berdoa. Meskipun saya tidak tahu ini berdoa cara apa. Saya tanya, Tuhan, saya mau ke gereja malam Natal. Kalau malam Natal ini saya tidak ke gereja, maka saya putuskan untuk saya tidak bertuhan saja, tidak beragama saja, begitu. Dan saya ingat itu malam Natal 2010, akhirnya saya memberanikan diri ke gereja Katolik di Tata Aran. Gitu, di Tata Aran. Nggak tahu kan, tidak pernah tahu bagaimana caranya. Jadi saya ambil tempat duduk di paling belakang. Saya ingat sekali duduk di paling belakang, nggak tahu ini bagaimana, tata cara ibadahnya bagaimana. Gitu. Dan yang saya merasa kagum waktu itu, sebenarnya bukan khotbahnya, karena khotbahnya nggak terlalu kedengaran karena rame waktu itu. Tapi Putra, yang membuat saya kagum adalah saya merasakan, ini yang sebenarnya saya cari. Karena apa? Suasana misanya, terus ada perarakan, terus apalagi pas Santus, saya di situ saya memutuskan saya harus selalu ke gereja ini. Jadi minggu berikut seperti itu, setiap minggu saya mulai ke gereja. Meskipun sore karena sembunyi-sembunyi. Kan teman-teman, akhirnya kan teman-teman tanya, mau kemana begitu? Oh, mau ke gereja. Nah, lama-lama kan saya tidak bisa sembunyikan lagi, mereka tanya, ke gereja mana sih? Gitu. Oh, ke gereja Katolik. Wah, udah ada yang nggak beres ini gitu ya. Mereka bilang, Andre, kenapa sih harus ke gereja Katolik? Saya tanya, memangnya kenapa dengan gereja Katolik? Ya, sebagai informasi ya, teman-teman saya kebanyakan berpandangan negatif tentang gereja Katolik ya. Jadi saya disodorin bacaan lah, buku-buku, video-video yang ya semuanya sebenarnya mendiskreditkan gereja Katolik. Tapi entah kenapa Putra, saya itu semakin mereka kasih, ayo baca ini. Pernah saya diajak ke kos mereka, sengaja saya dikasih nginap di satu kamar khusus, dan di dalam kamar itu sudah ada bacaan-bacaan, referensi-referensi tentang ya keburukan gereja Katolik, ya bahwa gereja Katolik bukan Kristen lah segala macam. Saya baca. Malam itu saya baca semua, bahkan menggunakan teks-teks Alkitab gitu ya. Saya baca. Paginya ditanya, "Gimana Andre? Sudah pasti mau masuk gereja Katolik?" Saya bilang, saya sementara dalam proses pencarian dan saya yakin inilah jalan menuju Tuhan gitu. Jadi saya bilang saya akan tetap mencoba untuk belajar gitu. Mereka akhirnya menyerah juga kan, karena setiap minggu saya tetap ke gereja. Saya tetap ke gereja, dan yang saya khawatir waktu itu sebenarnya bukan teman-teman, bukan kehilangan pertemanan. Tapi ya waktu itu juga ya anak muda masih mulai pacaran kan di kampus, membina hubungan dengan cewek dan bukan Katolik, ya. Nah, sempat ditanya, jadi mau tetap ke gereja Katolik? Saya bilang ya, saya tetap mau ke gereja Katolik. Ya begitulah mungkin pacaran-pacaran masa kuliah ya akhirnya tidak terus kan, tidak terus karena perbedaan
golongan gitu. Padahal waktu itu saya belum Katolik. Waktu itu saya belum Katolik. Dan itu saya anggap ya itu cerita lalu, ya tidak masalah. Tapi itu terhenti, Putra, pada saat saya lulus. Jadi 2010 sampai 2012 rutin saya ke gereja. Meskipun ya nggak tahu, pokoknya saya nyaman saja ke gereja Katolik. 2012 pas saya di wisuda, saya ikut program mengajar di Papua. Di Papua. Nah, disinilah sempat terputus kontak dengan gereja karena waktu itu mengajar di pedalaman yang tidak ada gereja Katoliknya, komunitas Katolik juga tidak ada. Jadi ya, tapi kalau saya turun ke kota, pasti saya cari gereja Katolik di Wamena. Jadi selalu kalau turun ke kota dari pedalaman turun, pasti saya ke gereja Katolik di Wamena. Jadi teman-teman kebanyakan yang di Papua tahu saya Katolik. Nah, pernah ada teman dari Jogja, orang Katolik juga, sama dari ND orang Katolik. Mereka pikir saya Katolik. Tapi pada saat kami bertiga ke gereja, mereka lihat saya enggak ambil komuni kan. Tanya, Dre, kamu ini Katolik atau apa? Saya bilang, saya kan enggak pernah bilang saya Katolik. Loh, bagaimana ini? Saya bilang, saya sedang mencari Tuhan di gereja Katolik. Tapi saya belum Katolik. Terus, nah ini yang jadi, ya mungkin karena pergaulan basa-basi, tapi saya merasa kok bisa begitu. Teman saya bilang, nggak apa-apa, kan tidak ada yang tahu kamu ambil komuni atau tidak. Aneh juga teman ini kan. Jadi, tapi tetap saya berpikir, karena waktu itu kan Putra gini, waktu saya mulai memutuskan untuk ke gereja Katolik, itu saya coba beli bacaan, beli buku, cari-cari tahu tentang dulu yang di kios di Tomohon itu, kios Santa Maria gitu ya. Saya sering ke situ beli percikan hati, beli rosario, tidak tahu cara menggunakannya bagaimana, beli puji syukur, pokoknya apa semua dibaca tentang informasi di gereja Katolik, cari di internet. Makanya orang berkesimpulan saya Katolik, padahal selalu saya katakan saya belum Katolik. Saya belum Katolik. Mereka lebih bingung. Jadi pas pindah juga ke Makassar seperti itu. Selalu pasti cari gereja Katolik. Teman-teman di Makassar pikir, Katolik kah? Saya bilang, bukan, saya belum Katolik. Karena saya tidak menerima komuni juga, seperti itu. Prosesnya setelah saya pulang dari Makassar, saya balik lagi Papua. Nah, di sini saya mulai bergumul gitu. Saya mulai bergumul bahwa saya tidak bisa begini terus. Waktu itu saya sudah berkeputusan saya mau menghadap pastor dan mau menyampaikan keinginan saya untuk jadi Katolik. Tapi karena waktu itu di Wamena kerusuhan, nah saya akhirnya pulang dan saya pikir, kalau saya pulang lingkungan keluarga saya kan juga bukan Katolik. Betul. Bagaimana ya, jangan sampai tertunda lagi keinginan saya untuk jadi Katolik. Nah, saya hubungi teman, saya bilang, tolong dong carikan saya sekolah di kota Manado. Dan kalau boleh cari sekolah Katolik. Meskipun saya berpikir kemungkinan tidak ada yang menerima, karena biasanya kan kalau ngajar di sekolah Katolik, kebanyakan orang Katolik begitu. Padahal tujuan utama saya datang ke Manado sebenarnya mau lebih dekat dengan komunitas Katolik. Karena kalau saya pulang di kampung, enggak ada keluarga Katolik di situ. Pas sampai teman kasih tahu, Kak, datang saja, bawa aja lamaran di Rex begitu. Saya langsung berpikir, Rex itu yang di dekat gereja, berarti kesempatan untuk saya bisa. Jadi bukan pikiran untuk kerja, sebenarnya kesempatan untuk saya bisa ikut misa setiap hari atau apa untuk menumbuhkan iman saya. Dan seperti itu akhirnya ke Rex. Kemudian saya sampaikan juga keinginan saya untuk menjadi Katolik, dan mulailah proses belajar, dan syukur 2020 saya dibaptis sebagai seorang Katolik.
Jadi belum terlalu lama juga jadi Katolik. Tapi yang saya syukuri adalah proses yang saya lewati. Saya berpikir saya akan jadi Katolik nanti di Papua, ternyata harus balik lagi ke Manado jadi Katolik. Meskipun ya tantangannya banyak juga. Justru lebih banyak setelah saya jadi Katolik ketimbang sebelum saya jadi Katolik. Karena sebelum saya jadi Katolik kan saya bebas mau ke gereja mana atau apa. Itu yang membuat saya memutuskan oke, saya harus jadi Katolik, dan itu yang akhirnya terjadi. Sampai sekarang ya baru jalan 1 tahun lebih ya saya jadi Katolik. Wow, luar biasa. Jadi Sobat Lilin Kecil, seperti itu kisah panggilan dan perjalanan dari Kak Andre sampai menjadi Katolik. Nah, Kak Andre, apa sih perubahan yang Kak Andre rasakan sebelum dan sesudah menjadi Katolik? Misalnya dalam hidup, kalau ada pergumulan, setelah menjadi Katolik jadi lebih semangat, lebih adem gitu, lebih banyak mengalami mujizat dan lain sebagainya. Boleh dibagikan? Iya, ini yang saya rasakan sebelum jadi Katolik kan semacam saya tidak tahu pegangan hidup saya mau kemana. Apalagi proses ke menjadi Katolik ini diawali dengan kalau tantangan dari keluarga kan tidak ada. Karena keluarga ya oke, silakan, mama juga pindah agama begitu. Tapi tantangan besar adalah bagaimana saya harus melepaskan apa yang tadi kan saya bilang, rencana masa depan, rencana menikah, akhirnya tidak jadi karena pacar saya tetap berkeras saya harus ikut dia. Kan saya belum Katolik, kenapa dia yang harus ikut saya begitu. Jadi proses itu yang membuat saya jadi merasa apakah sudah benar saya mengorbankan hubungan pribadi saya, memilih pada waktu itu saya belum jadi Katolik. Jadi itu yang mempengaruhi kehidupan saya waktu itu. Saya merasa ini sudah benar saya putuskan atau tidak. Dan ternyata kalau saya kembali memikirkan itu, saya berpikir, oh saya sudah benar. Keputusan saya sudah benar bahwa saya memutuskan untuk jadi Katolik bukan karena mau menikah atau bukan karena ada sesuatu yang saya cari, tapi karena memang saya merasa bahwa ini rumah orang Kristen yang sebenarnya adalah ini gereja Katolik. Jadi setelah saya menjadi Katolik, Putra, setiap kali hadir misa itu selalu saya merasa ada semangat, tenaga baru. Saya merasa semakin diberkati, kemudian punya pegangan hidup. Kalau dulu sebelumnya ya entah tahu mau jalan hidup, yang penting saya masih bisa berkarya, ya silakan jalan aja. Tapi sekarang setelah menjadi Katolik, ya selalu teringat, oh pokoknya hari Minggu ke gereja, kemudian berdoa, apalagi doa-doa Katolik yang kaya yang kaya dengan doa, semakin kehidupan saya semakin diperkuat, kehidupan terutama kehidupan rohani. Jadi intinya perbedaannya ya sekarang lebih punya tujuan hidup, pegangan hidup. Kalau dulu ya karena tidak jelas mau berketetapan di mana, ya sekarang sudah memilih, ya semakin diperkaya kehidupan rohani dan pergaulan seperti itu. Ya. Dan Sobat Lilin Kecil, ini pertanyaan kita yang terakhir buat Kak Andre. Kak Andre, apa sih pesan Kak Andre bagi teman-teman mungkin di luar sana yang saat ini sedang berjuang menanggapi panggilan mereka menjadi seorang Katolik, bahkan ada yang sementara belajar tapi mendapat tantangan dari keluarga, dan juga pesan bagi umat Katolik? Iya. Jadi pesan saya terutama untuk mungkin yang sama seperti saya kasusnya, yang lagi berjuang untuk belajar atau masuk di gereja Katolik tapi ada tantangan, yang saya pesankan adalah perkuat doa dan cari komunitas. Cari komunitas, karena yang saya alami selama ini harus belajar sendiri, cari tahu sendiri. Akhirnya sempat berpikir untuk berhenti saja. Jadi
lebih baik mendekatkan diri dengan komunitas ya. Paling pertama sih datang aja ke gereja, pasti dapat komunitasnya di situ ya. Datang aja ke gereja, sampaikan ungkapan hati dan bawa dalam doa, itu pasti akan dituntun oleh Tuhan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Dan mungkin pesan saya untuk teman-teman yang memang sudah Katolik dari kecil ya. Karena pengalaman saya di kampus sampai saya kerja, setiap kali saya mengutarakan perasaan saya ke teman-teman Katolik, mereka tidak bisa menjelaskan tentang iman Katolik. Jadi saya saja berpikir, loh, beda kan dengan beberapa teman lain waktu ditanya tentang iman, mereka dengan militan langsung menjawab, oh begini-begini, bahkan sampai langsung bisa menawarkan, oh kalau begitu ini. Tapi kalau teman-teman Katolik yang saya kenal ya, kebanyakan mereka tidak bisa menjelaskan tentang gereja Katolik itu seperti apa, iman itu seperti apa. Bahkan di teman saya di Papua saja, mereka nggak tahu kalau paus sudah berganti. Gitu. Padahal seorang Katolik yang memang dari kecil Katolik. Jadi mungkin yang saya ingin pesan, mari kita lebih mencari tahu identitas kita. Karena biasanya kan kalau sudah terlahir Katolik ya yang penting udah Katolik. Jadi kita coba refleksi bahwa saya jadi Katolik apakah karena keluarga atau karena memang saya ingin beriman kepada Tuhan Yesus lewat gereja Katolik. Nah itu kita harus lebih memperkuat supaya juga gini Putra, pada saat ada orang yang bertanya tentang iman kita ya setidaknya kita bolehlah menjawab kan, sehingga supaya sampai saat ini kan banyak orang berpikir Katolik itu bukan Kristen karena apa, kebanyakan terutama yang anak-anak muda tidak bisa menjelaskan imannya kepada orang yang bertanya, padahal mungkin biasa jadi kita menjadi saluran pada saat kita bercerita tentang iman kita kepada orang. Bisa saja orang itu sebenarnya lagi mencari Tuhan lewat gereja Katolik. Jadi tetap bangga dengan iman kita ya. Apapun tantangan, rintangan ya, berupaya untuk memperkenalkan jati diri kita. Jangan malu lah menjadi Katolik ya. Buat tanda salib saja kadang malu ya. Jadi harus lebih terbuka bahwa oh saya Katolik dan saya beriman kepada Tuhan lewat gereja Katolik ya, itu yang harus kita sampaikan kalau ada orang yang bertanya tentang gereja. Jangan malu untuk menjelaskan iman kita ke orang. Gitu. Wow, luar biasa. Dan Sobat Lilin Kecil gimana? Seperti itulah kisah panggilan dari Kak Andre sampai akhirnya menjadi seorang Katolik. Jadi pesan dari Kak Andre tadi, kita harus bangga menjadi seorang Katolik dan jangan lupa juga mendalami iman Katolik kita. Karena ketika kita akan ditanya, dan seperti di Alkitab bilang bahwa kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban iman. Dan kalau misalnya kita belum bisa jawab, bilang saja, oh nanti saya akan jawab jika saya sudah bertanya kepada pastor atau katekis. Tapi kalau teman-teman sudah bisa menjawab, jangan ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan dari non-Katolik tentang iman Katolik. Misalnya, kenapa sih orang Katolik itu menyembah Bunda Maria? Oh, bukan menyembah, tapi menghormati, dan lain sebagainya. Dan Sobat Lilin Kecil, sampai di sini dulu seri konten kita dalam kesaksian menjadi Katolik bersama Kak Andre Tuwo. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Putra. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam karya dan pelayanan. Dan sampai jumpa Sobat Lilin Kecil di episode selanjutnya. Salam inspirasi.